Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau di sini mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyyah beliau, yaitu dalam bait yang ke-49 sampai ke bait yang ke-51. Di mana 3 bait ini itu merupakan akhir dari bab al-mu'rabu wal mabniyu. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, dan fi'il mana saja yang akhir dari fi'il tersebut itu adalah huruf alif. Awwawun aw ya'un, ya awwawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Atau akhirnya itu huruf wawu, atau akhirnya itu adalah huruf ya. Ya, jadi kalau ada fi'il apa saja yang akhirnya itu huruf alif atau huruf wawu atau huruf ya, fa mu'tallan urif. Maka fi'il yang seperti itu dikenal atau diketahui sebagai fi'il mu'tal. Nah, kemudian di bait selanjutnya beliau mengatakan, fal alifan wi fihi ghairal jazmi. Nah, untuk fi'il yang akhirnya itu adalah huruf alif, itu maka inwi fihi. Ya, maka niatkanlah ya atau takdirkanlah i'rab untuk fi'il tersebut. Artinya menggunakan harokat muqaddarah, ditakdirkan. Ghairal jazmi. Ya, tapi selain untuk keadaan jazm. Artinya hanya untuk keadaan rafa' dan nasab saja. Ya, untuk rafa' dan nasab maka harokatnya ditakdirkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa abdi nasba ma kayada'u yarmi. Ya, dan abdi, ya abdi artinya azhir, tampakkanlah. Tampakkanlah untuk keadaan nasab, yang ditampakkan apa? Harokatnya. Jadi tampakkanlah harokat untuk keadaan nasab, untuk fi'il yang seperti contoh yada'u dan yarmi. Artinya untuk fi'il yang akhirnya itu huruf wawu dan huruf ya, itu ketika dalam keadaan nasab, itu fathahnya dhahirah. Fathahnya itu ditampakkan. Tidak diniatkan, tidak muqaddarah. Ya. Kemudian di bait berikutnya beliau melanjutkan warraf'a fihi manwi. Ya, dan untuk keadaan rafa'nya untuk keduanya berarti adalah yada'u dan yarmi. Artinya untuk fi'il yang diakhiri dengan wawu dan ya, itu inwi. Ya, artinya niatkanlah. Artinya harokatnya itu muqaddarah, diperkirakan. Ya, maka untuk yada'u dan yarmi itu marfu'. Ya, kalau marfu itu tanda rafa'nya itu adalah dhammah muqaddarah. Nah, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan,
wahdhif jazima thalathahunna. Ya, wahdhif jazima thalathahunna. Dan hapuslah ketika dalam keadaan jazm. Ya, atau ketika ada penjazm itu hapuslah. Hapus apa? Thalathahunna. Ya, ketiga huruf tersebut. Artinya untuk fiil yang diakhiri dengan alif, wawu dan ya, itu ketika dalam keadaan jazm, itu huruf-huruf tersebut dihapus. Ya, taqdi hukman lazima. Ya, maka engkau telah menetapkan hukum yang diperlukan untuk pembahasan i'rab fi'il mu'tal ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, di mana beliau hafizahullahu ta'ala memberikan judul Ta'riful fi'lil mu'talli wa i'rabuhu. Ya, ta'riful fi'lil mu'talli wa i'rabuhu. Definisi atau pengertian fi'il mu'tal, ya karena di sini pembahasannya nahwu, berarti fi'il mu'tal dari sisi ilmu nahwu. Yang dibahas hanya huruf illah di akhir saja. Wa i'rabuhu, dan i'rab untuk fi'il mu'tal tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan terkait dengan 3 bait ini. Dzakarahunal mu'talla minal af'ali. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di sini beliau menyebutkan al-mu'talla minal af'ali, yaitu yang mu'tal dari fi'il. Artinya menyebutkan fi'il-fi'il yang mu'tal. Wa huwal babus sabi'u mimma, ya di sini tertulis yu'rafu, akan tetapi dicetakan dari Ibnul Jauzi itu tertulis yu'rabu. Jadi yang lebih tepat sepertinya yu'rabu. Wa huwal babus sabi'u mimma yu'rabu bin niyabati. Dan fi'il yang mu'tal ini merupakan bab yang ke-7 dari apa-apa yang di-i'rab dengan tanda pengganti. Ya, jadi di-i'rab dengan tanda cabang, tanda pengganti, bukan tanda asli. Wal mu'tallu minal af'ali, dan yang dimaksud dengan yang mu'tal dari fi'il-fi'il, huwa ma kana fi akhirihi wawun qablaha dhammatun. Ya. Jadi yang termasuk fi'il-fi'il yang mu'tal yang pertama itu adalah ma kana fi akhirihi wawun qablaha dhammatun. Yaitu fi'il yang huruf terakhirnya itu adalah wawu. Ya. Tapi ada syaratnya, apa? Qablaha dhammatun. Di mana huruf sebelum wawu tersebut itu harokatnya adalah dhammah. Contohnya apa? Ka yad'u. Ya, contohnya adalah yad'u. Ya, dia sedang menyeru, dia laki-laki sedang menyeru. Maka yad'u itu fi'il mu'tal. Karena huruf terakhirnya adalah wawu, dan huruf ain, yaitu huruf sebelum wawu, itu harokatnya dhammah. Ya. Kemudian, au ya'un qablaha kasrotun. Ya, ya'un itu atofnya kepada wawun, berarti maka nafi akhirihi ya'un qablaha kasrotun. Atau fi'il yang huruf terakhirnya itu adalah ya, kemudian huruf sebelum ya tersebut harokatnya kasroh. Contohnya apa? Ka yarmi. Ya, contohnya yarmi. Dia laki-laki sedang melempar. Maka yarmi ini itu merupakan fi'il mu'tal.
Mengapa? Karena ya yarmi diakhiri dengan huruf ya, dan huruf sebelum ya tersebut, yaitu di sini huruf mim, itu harokatnya kasroh. Au alifun qablaha fathatun. Ya, jadi ini juga sama. Dia itu ikut kepada wawun, berarti asalnya maka nafi akhirihi alifun qablaha fathatun. Yaitu fiil yang akhirnya itu huruf alif, dan sebelumnya, huruf sebelumnya itu harokatnya fathah. Ka yas'a. Ya, contohnya adalah yas'a. Dia laki-laki sedang berusaha. Maka yas'a di sini itu termasuk fiil mu'tal. Karena huruf terakhirnya alif, ya, dan huruf sebelum alif tersebut itu, yaitu di sini ain, itu harokatnya fathah. Ya, kemudian beliau melanjutkan wal muradu fil mudhari'i. Ya, kemudian di sini beliau mengatakan ya wal muradu fil mudhari'i. Yang dimaksud dalam pembahasan ini itu semuanya adalah fiil mudhari'. Ya, atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, wal muradu al fi'lul mudhari'u. Yang dimaksud dalam bait ini itu semuanya adalah fiil mudhari'. Ya, mengapa? Li'annal kalama fil mu'rabi. Karena pembahasan di sini itu adalah pembahasan mengenai yang mu'rab. Ya. Sementara ya kita mengetahui yang mu'rab di sini itu adalah fiil mudhari'. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa kaifiyatu i'rabihi kama yali. Dan tata cara untuk mengi'rab fiil yang seperti ini, yaitu fiil mu'tal, itu sebagaimana berikut. Ya. Al-ula, ya. Kemudian cara yang pertama, al-kaifiyatul ula, atau ya al-fi'lul awwalu. Al-awwalu, yang pertama, al-mu'tallu bil alifi. Ya, jenis yang pertama itu adalah fi'il yang mu'tal dengan alif. Artinya huruf terakhirnya itu adalah alif. Nah, bagaimana hukum i'rabnya? Yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Nah, fi'il yang mu'tal dengan alif itu marfu'nya dengan dhammah yang diperkirakan di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Dan yang menghalangi ditampakkannya dhammah tersebut itu adalah udzur, ya, atau mustahil. Ya, karena alif itu tidak dapat menerima harokat. Nahwu, contohnya, al-muttaqi yakhsha rabbahu. Orang yang bertakwa itu ya takut kepada Rabb-nya. Maka perhatikan yakhsha di sini. Ya, yakhsha di sini karena tidak ada penasab dan juga tidak ada penjazm, maka dia keadaannya marfu'. Nah, apa tanda rofa'nya? Tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah, ya, dhammah yang diperkirakan di atas alif. Dan yang menghalangi tampaknya dhammah tersebut adalah udzur, karena alif tidak dapat menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah ya para ulama. Ya, maka perhatikan di sini, yakhsha di sini tidak ada penasab dan penjazm.
Karena itu dalam keadaan marfu, nah tanda rofaknya juga sama. Yaitu dhammah muqaddarah di atas alif. Yang menghalangi tampaknya dhammah itu adalah udhur. Nah, kita lihat catatan kaki ini ada dalam surat Fatir ayat ke-28. Kita kembali ke atas. Wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin. Dan fi'il mu'tal yang diakhiri dengan alif itu dinasabkan atau mansub dengan tanda nasabnya adalah fathah yang diperkirakan. Ya. Nahwu contohnya lan yardal aqilu bil adza. Ya, lan yardal aqilu bil adza. Orang yang berakal itu tidak akan ridho terhadap sesuatu yang menyakitkan. Maka perhatikan kata yardha di sini, itu ada penasab. Apa penasabnya? Yaitu lan. Nah, tanda nasab untuk yardha itu adalah fathah ya, yang diperkirakan di atas alif. Dan yang menghalangi tampaknya alif itu juga sama, udhur. Karena alif itu tidak dapat menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan engkau tidak akan pernah berharap agar Al-Qur'an, ya, Alkitab Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Ya. Akan tetapi, ya, dia itu diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Rabb-mu. Ya. Maka di sini, ya, kita perhatikan kata yulqa di sini. Yulqa. Nah, yulqa itu dalam keadaan mansub. Karena adanya an di situ. Ya, an yulqa. Nah, apa tanda nasabnya? Ya, tanda nasab untuk yulqa itu adalah fathah yang diperkirakan di atas alif. Ya, dan yang menghalangi tampaknya yang menghalangi tampaknya fathah itu adalah udhur. Karena alif tidak dapat menerima harokat. Ya, kemudian ini ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-86. Ya. Kemudian hukum i'rab berikutnya untuk fi'il yang mu'tal dengan alif, wa yujzamu bi hadzfi harfil illati. Dan fi'il mu'tal yang diakhiri dengan alif itu majazum, ya, atau tanda jazmnya itu dengan dihapusnya huruf illah. Ya. Dan apa huruf illah tersebut? Wa huwal alifu. Ya, huruf illah yang dimaksud adalah huruf alif, ya. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Dan fathah yang ada sebelum alif itu menunjukkan, ya, yang menjadi petunjuk atas ada sesuatu yang dihapus, atas alif yang dihapus tersebut. Ya, karena harokat yang sesuai dengan alif itu adalah fathah. Ya, jadi terlihat bahwa karena huruf sebelum alif itu fathah, maka terlihat walaupun dihapus itu sudah dapat menjadi dalil atau petunjuk. Contohnya apa? Nahwu al-'asi lam yakhsha rabbahu. Al-'asi lam yakhsha rabbahu. Orang yang bermaksiat itu tidak takut kepada Rabb-nya. Maka perhatikan kata yakhsha. Ya, yakhsha itu asalnya yakhsha. Ya, ada alif di akhirnya.
Ya, yakhsha. Akan tetapi dia kemasukan penjazm, yaitu lam. Ya. Karena kemasukan penjazm, maka yakhsha dalam keadaan majzum. Nah, apa tanda jazmnya? Itu adalah dihapusnya huruf illah, yaitu alif. Maka jadi hilang alifnya, yakhsha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Maka perhatikan kata wala tansa. Ya, wala tansa. Wala tansa itu di situ adalah nahiyah. Ya, adalah nahiyah. Dan la nahiyah itu termasuk penjazm. Ya, termasuk penjazm. Karena itu asalnya tadinya kan tansa seperti itu. Ya, tansa ada alifnya. Namun karena kemasukan penjazm yaitu la nahiyah, ya, la nahiyah yang ya fungsinya untuk melarang, ya, maka tansa di sini dalam keadaan majazum. Apa tanda jazmnya? Ya, tanda jazmnya itu adalah dihapusnya huruf illah yaitu alif. Yang asalnya tansa menjadi la tansa. Ya, cukup jelas untuk yang jazm ini. Dan ayat ini itu merupakan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Kemudian kita kembali ke atas. Jenis fi'il mu'tal yang kedua, ats-tsani, itu adalah al-mu'tallu bil wawi. Yaitu fi'il mu'tal dengan wawu. Artinya fi'il mudhari tersebut itu diakhiri dengan wawu. Dan huruf sebelum wawu tersebut itu harokatnya dhammah. Maka bagaimana hukum i'rabnya? Yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal wawi. Itu marfu'nya, tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan di atas wawu. Mana'a min dhuhuriha ats-thiqalu. Yang menghalangi ditampakkannya dhammah di wawu tersebut itu adalah thiqal. Ya, berat untuk diucapkan. Tidak mustahil. Ya, karena wawu masih dapat menerima harokat. Contohnya yada'uwu, ya, yada'uwu. Akan tetapi berat untuk diucapkan. Ya, karena itu, karena berat itu menghalangi menjadi yada'u seperti itu. Contohnya apa? Nahwu al-muwahhidu la yada'u illallah. Ya, al-muwahhidu la yada'u illallah. Orang yang bertauhid itu tidak akan berdoa yang melainkan hanya kepada Allah. Ya. Maka di sini kata yada'u di sini itu tidak ada penasab dan tidak ada penjazm. Maka dia dalam keadaan marfu. Apa tanda rafa'nya? Itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas wawu. Ya, seperti itu. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di tempat itu, yaitu di padang mahsyar, itu tiap-tiap diri itu akan merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan. Ya.
Maka perhatikan fiil tabelu di sini. Tabelu. Ya, tabelu di sini tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Karena itu dia dalam keadaan marfu. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas wawu. Ya, ini ada dalam surat Yunus ayat ke-30. Kemudian beliau melanjutkan wa yunsabu bi fathatin dhahiratin 'alal wawi li khiffatiha. Nah, untuk wawu ini, untuk mu'tal dengan wawu, itu mansubnya, ya tanda nasabnya itu adalah fathah yang dhahirah, fathah yang tampak. Ya, li khiffatiha. Karena fathah itu merupakan harokat yang ringan. Ya, jadi karena ringannya, itu fathahnya ditampakkan. Contohnya apa? Nahwu lan yasmuwa ahadun illa biadabihi. Lan yasmuwa ahadun illa biadabihi. Ya, seseorang itu tidak akan tinggi, ya tinggi kedudukannya, ya melainkan dengan adabnya. Maka perhatikan fi'il yasmuwa di sini, yasmuwa. Itu ada penasab di situ yaitu lan. Maka apa tanda nasab untuk yasmuwa? Itu adalah fathah dhahirah, jadi di huruf wawu tersebut. Ya, fathah dhahirah di wawu. Ya, karena fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Ya, li khifatiha maka ditampakkan. Dan karena wawu itu tidak mustahil menerima harokat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ya, dan maksudnya kami sekali-kali tidak akan menyeru sesembahan melainkan Dia. Ya, atau selain Dia. Maka perhatikan kata nad'uwa di sini. Ya, fi'il nad'uwa. Nad'uwa itu ya fi'il mu'tal dengan wawu. Tapi dia kemasukan penasab yaitu lan. Ya, karena kemasukan penasab maka dia dalam keadaan mansub. Tanda nasabnya itu adalah fathah dhahirah di atas wawu. Ya, ini cukup jelas. Ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat ke-14. Kemudian hukum ketiga untuk mu'tal dengan wawu ini adalah wa yujzamu bi hadzfi harfil illati. Dan fi'il yang mu'tal dengan wawu itu majzum atau dijazm dengan dihapusnya huruf illah. Apa huruf illahnya? Wa huwal wawu, yaitu huruf wawu. Wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dan dhammah sebelum huruf wawu tersebut itu menunjukkan akan ya huruf wawu tersebut. Artinya bahwa huruf yang dihapus itu adalah huruf wawu. Apa contohnya? Nahwu la tad'u ala auladika. Ya, la tad'u ala auladika. Ya, di sini da'a yad'u ala itu maksudnya adalah mendoakan keburukan ya atau melaknat seperti itu. Ya, artinya bukan mendoakan. Ya, atau mendoakan tapi keburukan. Karena kalau kebaikan da'a yad'u li, ya huruf jarnya lam. Di sini huruf jarnya ala, artinya mendoakan keburukan. Nah, la tad'u ala auladika. Janganlah engkau, ya seorang laki-laki, itu mendoakan keburukan untuk anak-anakmu. Maka fi'il tada'u itu asalnya tada'u seperti itu. Tapi dia kemasukan penjazm. Apa itu? Yaitu la nahiyah. Ya, kemasukan la nahiyah.
Maka apa tanda jazmnya? Ya berarti tada'u dalam keadaan majzum. Tanda jazmnya itu adalah dihapusnya huruf illah, yaitu wawu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyad'u nadiyah." Ya, falyad'u nadiyah. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya. Maka perhatikan fiil yad'u di situ. Itu kemasukan penjazm, yaitu lamul amr. Ya, lamul amr, ya, yaitu yang datang sebelumnya. Itu lam yang disukun itu adalah lamul amr. Maka karena kemasukan penjazm yaitu lamul amr, maka yad'u itu dalam keadaan majzum. Apa tanda jazmnya? Dihapusnya huruf illah yaitu wawu. Ya, ini ada dalam surat Al-Alaq ayat ke-17. Kemudian ats-tsalitsu, ya jenis fi'il mu'tal yang ketiga, al-mu'tallu bil ya'i. Yaitu fi'il yang mu'tal dengan ya. Berarti yang diakhiri dengan huruf ya. Ya, fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ya. Nah, di sini yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Nah, maka fi'il yang mu'tal dengan ya yang diakhiri dengan huruf ya itu marfu'nya dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya. Mana'a min dhuhuriha ats-thiqalu. Yang menghalangi tampaknya harokat dhammah tersebut itu adalah thiqal, berat. Ya. Karena apa? Ya, tidak mustahil. Ya, itu masih dapat menerima harokat. Contohnya yarmi tadi. Masih bisa kalau mau yarmiyu misalnya. Tapi itu berat diucapkan, terutama untuk orang Arab. Nah, karena ada berat di sini, maka itu diperkirakan dhammahnya. Nahwu, contohnya, anta turabbi auladaka 'alal fadilati. Ya, engkau itu mendidik anak-anakmu dengan keutamaan. Nah, maka di sini perhatikan fi'il turabbi di sini. Dari robba yurabbi itu akhirnya adalah ya. Dan tidak ada penasab dan penjazm yang masuk ke fi'il tersebut. Maka dia dalam keadaan marfu. Apa tanda rofa'nya? Dhammah yang diperkirakan di atas ya. Ya, dan yang menghalangi tampaknya dhammah itu adalah berat diucapkan. Karena ya kalau mau turabbiyu misalnya, masih bisa. Tapi itu berat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa yuhyi wa yumit. Ya, huwa yuhyi wa yumit. Ya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, itu ada dalam surat Yunus ayat ke-56. Maka perhatikan fi'il yuhyi di situ. Ya, asalnya dari ya, ahya yuhyi. Nah, yuhyi itu fi'il mu'tal dengan ya. Dan dia tidak ada penasab dan penjazm yang masuk, maka dia dalam keadaan marfu'. Nah, apa tanda rofaknya? Dhammah yang diperkirakan di atas ya tersebut. Kemudian hukum i'rab yang berikutnya, wa yunsabu bi fathatin dhahiratin 'alal ya'i li khiffatiha. Nah, dia dinasabkan dengan fathah yang tampak di atas ya, ya karena ringan untuk diucapkan, ringannya harokat fathah tersebut. Ya, maka ditampakkan. Nahwu, ya, contohnya, lan tu'tiyal faqira syai'an illa ujirta 'alaihi. Ya, lan tu'tiyal faqira syai'an illa ujirta 'alaihi.
engkau tidak akan memberikan sesuatu kepada orang fakir, melainkan engkau pasti akan dibalas pahala karena pemberianmu tersebut. Ya. Maka perhatikan kata tu'tiya di sini. Ya, dari a'ta yu'ti. Itu kemasukan penasab yaitu lan. Ya, tu'ti, asalnya tu'ti, kemasukan penasab lan. Berarti tu'tiya itu dalam keadaan mansub. Nah, tanda nasabnya itu adalah fathah dhahirah di atas huruf ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, apakah kamu yang melemparkan dahulu, ya, atau kamilah orang yang mula-mula dilemparkan. Ya. Maka perhatikan di sini kata antulqiya. Ya, antulqiya. Ya, dari alqa yulqi. Nah, asalnya itu tulqi, ya, tulqi, tapi dia kemasukan penasab yaitu an. Maka antulqiya, ya, tulqiya di sini itu dalam keadaan mansub karena an. Nah, tanda nasabnya itu adalah fathah dhahirah di atas ya. Ya, ini cukup jelas. Kemudian hukum terakhir dari fi'il mu'tal dengan ya ini, wa yujazamu, ya, atau kita lihat ini ada di surat Thaha ayat ke-25. Nah, kemudian hukum i'rab berikutnya untuk yang mu'tal dengan ya, wa yujazamu bihadfi harfil illati, ya, sama. Fi'il yang mu'tal dengan ya itu majazumnya dengan dihapusnya huruf illah. Apa itu? Wa huwal ya'u, yaitu huruf ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Dan kasrah yang ada sebelum huruf ya itu yang menjadi petunjuk akan huruf ya tersebut yang dihapus. Ya, karena harokat yang sesuai dengan huruf ya itu adalah kasrah. Nahwu contohnya apa? La tu'zi jaraka. Ya, la tu'zi jaraka. Dari adza yu'zi. Ya, adza yu'zi. Jangan engkau menyakiti tetanggamu. Nah, maka di sini asalnya tu'zi, ya, ada ya-nya. Akan tetapi dia kemasukan penjazm yaitu la nahiyah. Nah, karena kemasukan la nahiyah, ya, di situ itu maka dia dalam keadaan majazum. Ya, dalam keadaan majazum. Nah, apa tanda jazmnya? Itu dihapusnya huruf illah yaitu ya, menjadi la tu'zi jaraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidak akan diterima, ya, agama itu darinya. Maka perhatikan kata yabtaghi. Ya, yabtaghi. Ya, yabtaghi. Nah, di situ asalnya adalah ibtagha yabtaghi. Ibtagha yabtaghi. Ya, ada ya-nya setelah huruf ghain tersebut. Tapi di situ fi'il yabtaghi itu kemasukan penjazm yaitu man. Ya, isim syarat. Ya, man syartiyah.
Maka karena kemasukan penjazm yabtaghi itu menjadi majazum. Nah, apa tanda jazmnya? Itu adalah dengan dihapusnya huruf illah yaitu ya. Yang asalnya yabtaghi menjadi yabtaghi tanpa huruf ya. Ya, ini ada dalam surat ya Ali Imran ayat ke-85. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, yaitu wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, ya sampai seterusnya sampai akhir. Apa itu? Ay yu'raful fi'lul mu'tallu bi an yakuna akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Bahwa fi'il mu'tal ya dalam ilmu nahwu itu diketahui dengan cara mengetahui akhirnya, ya melihat akhir dari fi'il tersebut. Apakah itu huruf alif atau huruf wawu atau huruf ya. Ya, selama ada fi'il mudhari yang akhirnya itu alif atau wawu atau ya, ya maka itu dikenali sebagai fi'il mu'tal. Wa tuqaddarul harakatu kulluha 'alal alifi ghairal jazmi. Ya, dan untuk fi'il mu'tal yang akhirnya itu adalah alif, itu seluruh harokatnya itu ditakdirkan, ya diperkirakan. Ya, jadi di atas alif untuk fi'il mu'tal yang dengan alif. Ghairal jazmi, ya selama atau selain dalam keadaan jazm. Artinya hanya untuk keadaan rafa dan nasab saja. Wa abdi, ya dan maksud dari abdi ai adhirin nasba fima akhiruhu wawun. Ya. Tampakkanlah tanda nasab, ya abdi berarti adhir. Tampakkanlah nasab untuk yang akhirnya wawu. Ka yada'u, contohnya adalah untuk yada'u. Jadi kalau nasab menjadi yada'uwa. Au ya'un, atau yang akhirnya ya, ka yarmi. Ya, contohnya yarmi. Maka yarmi itu kalau nasab menjadi yarmiya. Wa qaddirir raf'a fihima. Ya, wa qaddirir raf'a fihima. Dan takdirkanlah tanda rafa untuk keduanya. Ya, untuk fi'il mu'tal yang akhirnya wawu dan ya. Kemudian wahdhifil hurufats tsalatsata fi halati dukhulil jazimi 'alal af'ali. Dan hapuslah ketiga huruf tersebut, ya maksudnya huruf alif, wawu dan ya, ya. Artinya huruf akhir dari fi'il mu'tal tersebut, hapuslah ketiga huruf tersebut. Ketika fi'il-fi'il tersebut kemasukan penjazm. Ya, artinya dalam keadaan jazm, itu baik alif, wawu, dan ya itu dihapus. Kita lihat catatan kaki. Qad yuhdhafu harful illati bi ghairi jazimin. Terkadang huruf illah itu dapat dihapus walaupun tidak ada penjazm. Ya, mengapa? Liqasdit takhfifi. Ya, untuk tujuan takhfif, yang meringankan. Ya, supaya dibaca itu lebih ringan. Ya, atau apa sebab yang lain? Au ri'ayatil fawasili. Ya, au ri'ayatil fawasili. Atau menjaga atau memperhatikan fawasil. Ya, fawasil itu jamak untuk fasilah. Ya, fasilah itu kalau dalam Al-Qur'an itu menunjukkan atau memperhatikan akhiran dari setiap kalimat. Ya, mungkin kalau dalam syair itu mirip seperti rima.
ya artinya supaya akhirannya sama. Tapi dalam Al-Qur'an itu biasa digunakan istilah fasilah atau jamaknya fawasil. Wa ghairi dzalika, atau ada tujuan yang selain keduanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma ya'ti la takallama yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Ya, dikala datang hari itu, ya tidak ada ya seorang pun yang dapat berbicara melainkan dengan izinnya. Maka perhatikan kata ya'ti. Ya, kata ya'ti. Itu dari kata ata ya'ti. Ya, ada ya setelah taknya seharusnya. Ya, namun di sini didatangkan tanpa huruf illah, hanya ya'ti saja. Ya, ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada penjazm, ya, itu terkadang huruf illah itu bisa dihapus. Wa qaulihi ta'ala, juga dalam firman Allah Ta'ala, ya tadi itu dalam ya surat Hud ayat ke-105, yang yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Wa qaulihi ta'ala, ya dan juga dalam firman Allah Ta'ala, dzalika ma kunna nabgh. Ya. Itulah tempat yang kita atau kami cari. Maka di situ perhatikan nabghi di situ. Ya, dzalika ma kunna nabghi. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-64. Maka asalnya bagha yabghi, kemudian menjadi nabghi, ya, ada ya-nya seharusnya. Akan tetapi di sini dihapus huruf illahnya, walaupun dia tidak ada penjazm. Ya, ini adalah juga contoh bahwa terkadang ya huruf illah itu dapat dihapus walaupun tidak ada penjazm. Wa qaulihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, yaitu wal laili idza yassar. Ya, wal laili idza yassar. Demi malam apabila berlalu. Nah, yasri ini asalnya adalah saro yasri. Ya, saro yasri. Seharusnya ada ya-nya. Akan tapi di sini ya-nya hilang. Yang menjadi yasri saja. Ya, walaupun tidak ada penjazm. Nah, ini adalah contoh yang memperhatikan fasilah tadi. Ya, memperhatikan fasilah. Ya, karena ya ini salah satu keindahan Al-Qur'an itu adalah ya akhirannya itu memiliki fasilah. Ya. Sehingga ya contohnya kalau di ayat ini, di surat ini, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ya, jadi supaya sama akhirnya itu menjadi ro semua seperti itu. Ya, kalau didatangkan dalam yasri itu nanti jadi tidak sama. Ya, fasilahnya. Ini adalah contoh untuk riayatul fawasil. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini dapat dilihat ya unzur i'rabul qur'ani ya lil uqbariyyi atau lil akbariyyi ya al mujallad ats-tsaniyah, kemudian as-safhata ar-rabi'ata asyara ya ba'da sab'i mi'atin. Ya, di halaman 714. Demikian kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.